Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Yustika Trilestari, NIM G1417083. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa IPB jalur ketua OSIS, yang dibimbing oleh Ibu Dr. Utami Dia Safitri, SSI MSI, dan Ibu Cici Soheni, MSI. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pada tahun 2018, IPB pertama kalinya membuka jalur penerimaan mahasiswa baru bagi ketua OSIS yang sudah terbukti memiliki jiwa kepemimpinan serta memenuhi syarat akademik sebagai calon mahasiswa IPB. IPB juga telah menyiapkan program bagi mahasiswa yang lulus di jalur ketua OSIS untuk dididik menjadi calon pemimpin yang memiliki intelektual yang tinggi. Keberhasilan studi seorang mahasiswa dapat dilihat dari indeks prestasi kumulatif yang diperoleh setiap akhir semester. Menurut Hamdani, keberhasilan studi seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis menggunakan metode CHART. Menurut Breiman, CHART merupakan salah satu metode dari teknik pohon keputusan yang dikembangkan untuk melakukan analisis klasifikasi baik pada perubahan respon yang bersifat kategorik maupun kontinu. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi mahasiswa IPB jalur ketua OSIS untuk angkatan 55 dan 56. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, CHART dapat melakukan analisis klasifikasi baik pada perubahan respon yang bersifat kategorik maupun kontinu. Jika perubahan respon adalah perubahan kategorik, maka akan menghasilkan pohon klasifikasi. Jika perubahan adalah perubahan kontinu, maka akan menghasilkan pohon regresi. Hasil analisis pada metode ini berupa kelompok data hierarki, sehingga struktur pohon yang dihasilkan dapat diinterpretasikan sebagai kaidah keputusan. Adapun keuntungan menggunakan metode ini adalah merupakan analisis statistika non-parametrik, sehingga tidak memerlukan asumsi. Hasilnya mudah untuk diinterpretasikan, akurat, dan memiliki perhitungan yang cepat. Memiliki algoritma yang efisien, sehingga dapat diterapkan pada himpunan data yang memiliki jumlah observasi yang besar, perubahan yang banyak, dan skala perubahan yang beragam. Dan dapat melakukan penataan terhadap perubahan prediktor berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap perubahan respon. Analisis pada metode CHART. Pertama, akan dibentuk pohon regresi menggunakan sampel data learning. Nilai dari sebuah perubahan penjelas akan memengaruhi setiap penyekatan. Jika perubahan kontinu, maka rumus kemungkinan penyekatan adalah N dikurang 1, di mana N adalah banyaknya nilai amatan. Dan jika perubahan kategorik ordinal, maka rumus kemungkinan penyekatan adalah 2 pangkat L dikurang 1. Dan untuk perubahan kategorik nominal adalah L dikurang 1, di mana L adalah data learning. Untuk banyaknya penyekatan bagi perubahan kontinu adalah Xj kecil atau sama dengan C, di mana C adalah nilai tengah antara dua nilai amatan perubahan Xj secara berurutan. Dan untuk perubahan kategorik ordinal dan nominal, banyaknya penyekatan berdasarkan terbentuknya dua anak gugus yang saling lepas. Proses penyekatan pada simpul yang pertama yaitu menentukan semua kemungkinan penyekatan pada setiap perubahan penjelas. Yang kedua, memilih penyekatan terbaik dari masing-masing perubahan penjelas. Kemudian akan dipilih lagi penyekatan terbaik dari penyekatan terbaik sebelumnya, di mana penyekatan terbaik yaitu memaksimumkan ukuran kehomogenan di dalam masing-masing simpul anak terhadap simpul induknya, dan memaksimumkan fungsi penyekatan antara dua simpul anak. Proses penyekatan pada simpul akan terus berulang hingga ke tahap penghentian. Proses penyekatan pada simpul akan berhenti jika jumlah amatan dalam simpul mencapai jumlah minimum dan kehomogenan ragam setiap simpul sudah maksimum. Jika suatu simpul pada pohon regresi adalah simpul akhir, maka nilai dugaan respon bagi pengamatan dalam simpul akhir adalah rataan responnya. Menurut buku panduan program pendidikan sarjana tahun 2019, IPB memiliki beberapa penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa, yaitu penilaian mata kuliah, penilaian studi semester,
penilaian akhir program, dan penilaian akhir tahun akademik. Untuk penilaian studi semester dapat dihitung dari indeks prestasi per semester. Sedangkan penilaian akhir program dapat dilihat dari indeks prestasi kumulatif. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan studi seseorang menurut Hamdani terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal terdiri dari kecerdasan, faktor jasmania, sikap, minat, bakat, dan motivasi. Untuk faktor eksternal terdiri dari keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Menurut Munte Ekaria 1990, faktor yang memengaruhi keberhasilan studi terbagi menjadi dua, yaitu faktor intelektual dan non-intelektual, di mana intelektual merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir atau bertindak dalam suatu kondisi tertentu. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data mahasiswa yang lulus melalui jalur ketua OSIS dan masih aktif hingga sekarang untuk angkatan 55 dan 56. Berikut adalah peubah yang digunakan pada penelitian ini. Untuk peubah respon yang digunakan adalah nilai IPK mahasiswa. Untuk faktor eksternal yaitu keadaan keluarga, diukur dari pekerjaan dan penghasilan orang tua. Sedangkan keadaan sekolah diukur dari asal sekolah, akreditasi sekolah, dan jumlah siswa asal sekolah. Untuk faktor internal maupun intelektual, diukur dari nilai rapor, peringkat siswa di kelas, prestasi siswa, dan jenis kegiatan yang dilakukan siswa sebagai ketua OSIS saat di SMA. Prosedur analisis data pada penelitian ini yaitu pertama dilakukan pra-penelitian dan pre-processing data, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait jalur penerimaan mahasiswa baru bagi ketua OSIS, dan mengumpulkan data terkait mahasiswa yang lulus di jalur ketua OSIS untuk angkatan 55 dan 56. Kemudian akan dipilih peubah yang akan digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan metode chart. Adapun tahapan pada metode ini menurut Bremen 1993 yaitu pertama dilakukan penyekatan pada simpul, kemudian adalah tahap penghentian, dan yang terakhir penentuan nilai dugaan respon bagi setiap simpul akhir. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.